Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah AI for Education akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul makalah logika orde pertama. Slide selanjutnya. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat dosen kita, yaitu Ibu Winda Setia, SC, dan Bapak Fadli Emsa Zamani, STM Komunikasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Pertama ada Anissa Melati Oktaviani, kedua ada Anissa Maulani Salihah, ketiga ada Devi Oktaviani, yang keempat ada Dini Handayani, yang kelima ada Elsa Regina Putri, dan yang keenam ada Firsa Radita Syahira, yang ketujuh ada Karina Novia Rohali, yang kedelapan ada Muhammad Deden Solihin, kesembilan ada saya sendiri Mustaqimah Ahmadul Alia, dan yang ke-10 ada Nadia Mumtazah, dan 11 ada Salsabila Huruin. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan makalah kami kepada pemateri pertama. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan dan memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama. Sebelumnya mohon maaf apabila terdengar suara-suara lain ya, karena di sini saya keadaannya di pesantren. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengenalan agen logika. Agen logika merupakan agen yang memiliki kemampuan bernalar secara logika. Ketika beberapa solusi tidak secara eksplisit diketahui, maka diperlukan suatu agen berbasis logika. Sebagai bahasa representasi pengetahuan, logika memiliki kesimpulan atau fakta baru atau jawaban. Sedangkan pengetahuan merupakan komponen yang penting sehingga terdapat perbedaan jika diterapkan pada dua agen, yakni problem solving agen dan knowledge based agen. Kemudian perbedaan dua agen, problem solving agen dan knowledge based agen. Problem solving agen memilih solusi di antara kemungkinan yang ada. Apa yang ia ketahui tentang dunia, pengetahuannya tidak berkembang untuk mencapai problem solution, initial stage, social function, goal test. Tetapi jika knowledge based agen, agents lebih pintar. Ia mengetahui hal-hal tentang dunia dan dapat melakukan reasoning atau berpikir bernalar mengenai hal-hal tentang dunia dan dapat melakukan reasoning partial information. Nah, kemudian tindakan yang paling baik untuk diambil atau best action yang pertama yaitu problem solving agent, yaitu memilih solusi di antara kemungkinan yang ada. Apabila ia ketahui tentang dunia, pengetahuannya tidak berkembang untuk mencapai problem solution. Yang kedua yaitu knowledge based agent, yaitu suatu hal ini yang lebih pintar karena ia mengetahui hal-hal tentang dunia dan dapat melakukan reasoning atau berpikir mengenai dua macam, yaitu yang pertama hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya, yang kedua itu tindakan yang paling baik untuk diambil atau best action. Kemudian inference engine merupakan menentukan fakta baru yang dapat diturunkan dari pengetahuan yang sudah ada dalam KB. Agen berbasis pengetahuan dalam representasi, agen dapat dipandang dari knowledge level. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa Pratiwi Oktaviani atas pemaparan materinya. Dilanjut kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu agen berbasis pengetahuan yang permasalahannya adalah bagaimana representasi yang tepat sehingga ada dua hal yang harus diperhatikan eksplisit yang bisa menyatakan fakta tentang environment detectable, bisa mengelola atau memproses inference engine dengan cepat. Nah, dapat kita ketahui bahwa knowledge ini merupakan power atau kekuatan dari pemrograman secara deklaratif. Nah, representasi dan penalaran membentuk suatu intelligence. Adapun beberapa kemampuan yang bisa dilakukan oleh agent, diantaranya yang pertama yaitu menyatakan apa yang diketahui oleh si agent. Nah, pendekatan deklaratif pembangun agent yaitu
memberikan informasi yang relevan, simpan dalam bentuk knowledge base. Yang kedua yaitu agent dapat ditanya atau bertanya diri sendiri apa yang sebaiknya dilakukan berdasarkan knowledge base. Nah, maka sebuah agent berbasis pengetahuan harus bisa memprediksi word, state, action, dan sebagainya. Nah, menerima informasi baru dan mengupdate representasinya, menyimpulkan pengetahuan lain yang tidak eksplisit, menyimpulkan action apa yang perlu diambil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa Maulani Salihah atas pemaparan materinya. Dilanjutkan kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai logika orde pertama. Dalam logika proposisional, kita hanya bisa mempresentasikan fakta-fakta yang benar atau salah. PL tidak cukup untuk mewakili kalimat kompleks atau pernyataan bahasa alami. Logika proposisional memiliki kekuatan ekspresif yang sangat terbatas. Contohnya, beberapa manusia cerdas. Dari kalimat tersebut, logika PL tidak cukup untuk mewakili, sehingga diperlukannya beberapa logika yang lebih kuat, seperti logika orde pertama. Di sini logika orde pertama. Logika orde pertama merupakan jalan lain untuk mempresentasikan pengetahuan dalam kecerdasan buatan atau AI, yang merupakan kepanjangan dari logika proposisional. Logika orde pertama cukup ekspresif untuk mewakili pernyataan bahasa alami dengan cara yang ringkas. Logika orde pertama juga dikenal sebagai logika predikat atau logika predikat orde pertama. Logika orde pertama merupakan bahasa yang dengan ekspresif kuat yang mengembangkan informasi tentang objek dengan cara yang lebih mudah dan dapat mengekspresikan hubungan antara objek tersebut. Logika tingkat pertama seperti bahasa alami tidak hanya mengkonsumsikan bahwa dunia berisi fakta-fakta seperti logika proposisional, tetapi juga mengumpulkan hal-hal berikut di dunia. Di antaranya objek A, B, orang, angka, warna, perang, teori, kotak, lubang, lalu relasi. Dapat berupa relasi unari seperti merah, bulat, bertetangga, atau relasi apa saja seperti saudara perempuan, saudara laki-laki, berwarna, berada di antara. Lalu yang ketiga, fungsi ayah dari sahabat. Ketiga, lalu akhir, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devi Oktaviani. Dilanjut kepada pemateri keempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi keempat, yaitu mengenai logika orde pertama yang memiliki dua bagian utama. Nah, di sini sebagai bahasa alami, logika orde pertama juga memiliki dua bagian utama. Yang pertama adalah sintaksis. Sintaks atau VOL menentukan kumpulan simbol di mana yang merupakan ekspresi logis dalam logika orde pertama. Kemudian, elemen sintaksis ini pada dasar logika orde pertama adalah simbol. Kami menulis pernyataan dalam notasi pendek default. Nah, kemudian yang kedua adalah semantik. Elemen ini merupakan elemen dasar logika orde pertama. Seperti yang tertera di gambar sini ada konstan, 1, 2, A, John, Mumbai, Cat, dan lain-lain. Kedua ada variables X, Y, Z, A, B, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada predicates, brother, father, etc. Kemudian ada function, SQRT, left leg off, dan lain-lain. Kemudian ada connectives, merupakan simbol, equality sama dengan quantifier, lambang juga atau simbol. Kemudian yang ketiga adalah kalimat atom. Kalimat atom adalah kalimat paling dasar dari logika orde pertama. Kalimat ini dibentuk dari simbol sisi predikat yang diikuti oleh tanda kurung dengan urutan istilah. Nah, kemudian contohnya di sini adalah
Raffi dan Anjay adalah saudara. Titik 2 sama dengan panah kanan saudara Raffi, Anjay. Kemudian yang keempat adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks dibuat dengan menggabungkan kalimat atau menggunakan penghubung. Di sini juga pernyataan logis orde pertama dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu subjek dan predikat. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini Handayani atas pemaparan materinya. Dilanjut kepada pemateri kelima. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuantifier dalam logika orde pertama. Kuantifikasi adalah elemen bahasa yang menghasilkan kuantifikasi, dan kuantifikasi menentukan kuantitas spesimen di alam semesta. Wacana ini adalah simbol yang memungkinkan untuk menentukan atau mengidentifikasi jangkauan dan ruang lingkup variabel dalam ekspresi logis. Ada dua jenis kuantifier. Satu, pengukuran universal untuk semua orang, semuanya, dan kuantifier eksistensial untuk beberapa, setidaknya satu. Satu, pengukuran universal. Kuantifier universal adalah simbol representasi logis yang menetapkan bahwa pernyataan dalam jangkauannya benar untuk segala sesuatu atau setiap contoh dari hal tertentu. Kuantifier universal diwakili oleh simbol yang menyerupai A terbalik. Jika X adalah variabel, maka X dibaca sebagai untuk semua X, untuk setiap X, untuk setiap X. Beberapa contoh VOL menggunakan kuantifier. Satu, contohnya semua burung terbang. Dalam pernyataan ini, predikatnya adalah flybird, dan karena ada semua burung yang terbang, maka akan direpresentasikan sebagai berikut. X, burung, buka kurung X, tutup kurung, panah terbang, X. Yang kedua, variabel bebas dan terikat. Kuantifier berinteraksi dengan variabel yang muncul dengan cara yang sesuai. Ada dua jenis variabel dalam logika orde pertama yang diberikan di bawah ini. A, variabel bebas. Suatu variabel dikatakan sebagai variabel bebas dalam suatu rumus jika variabel tersebut berada di luar ruang lingkup kuantifier. Contohnya X, buka kurung Y, tutup kurung, buka kurung EP, buka kurung X, Y, J, tutup kurung, di mana Z adalah variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat. Sebuah variabel dikatakan sebagai variabel terikat dalam rumus jika itu terjadi dalam ruang lingkup kuantifier. Contohnya X, buka kurung A, buka kurung X, tutup kurung B, buka kurung Y, tutup kurung. Di sini X dan Y adalah variabel terikat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elsa Regina Putri atas pemaparan materinya. Dilanjut kepada pemateri ke-6. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang inferensi dalam logika orde pertama. Secara umum, bentuk model Fuzzy-Sugeno orde 1 adalah IF dalam kurung 1 X SI EIS 1A tutup kurung bintang titik bintang buka kurung N X IS NA tutup kurung TH EN Z sama dengan 1 P bintang 1 X plus titik plus 2 P bintang 2 X plus Q. Dengan AI adalah himpunan puji ke I sebagai antecedent dan PI adalah suatu konstanta dalam konstanta atau tegas. Ke-1 dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Berdasarkan model puji tersebut, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam implementasi metode Sugeno, yaitu sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, pembentukan himpunan puji. Pada tahapan ini, variabel input dari sistem puji ditransfer ke dalam himpunan puji untuk dapat digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan dalam basis pengetahuan. Dengan demikian, tahap ini mengambil nilai-nilai tegas dan menentukan derajat di mana nilai-nilai tersebut menjadi anggota dari setiap himpunan puji yang sesuai.
Yang kedua yaitu aplikasi fungsi implikasi tiap-tiap aturan atau proposisi pada basis pengetahuan Fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi Fuzzy. Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah sebagai berikut. IF, X, IS, A, THEN, Y, IS, B dengan Y dan dengan X dan Y adalah skalar dan A dan B adalah himpunan Fuzzy. Proposisi yang mengikuti IF disebut sebagai antecedent, sedangkan proposisi yang mengikuti THEN disebut konsekuen. Proposisi ini dapat diperluas dengan menggunakan operator Fuzzy seperti IF buka kurung X IS A1 tutup kurung buka kurung XA IS A2 tutup kurung buka kurung lagi X3 IS A3 tutup kurung buka kurung AXN IS AN THEN YISB dengan 0 derajat adalah operator misal OR atau AND. Secara umum fungsi implikasi yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut. Minimum, fungsi ini akan memotong output himpunan Fuzzy, dan kedua dot produk fungsi ini akan mengskala output himpunan Fuzzy. Pada metode Sugeno ini, fungsi implikasi yang digunakan adalah fungsi min. Yang ketiga, defuzifikasi atau defuzification. Input dari proses defuzification adalah himpunan Fuzzy yang dihasilkan dari proses komposisi dan output adalah nilai sebuah nilai. Untuk aturan IF THEN Fuzzy dalam persamaan RU dalam kurung K sama dengan IF X1 IS A1K AND AND XN IS ANK THEN YIS BK di mana A1K dan BK berturut-turut adalah himpunan Fuzzy dalam UE, R dalam kurung U dan V adalah dominan fisik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Irsyada Syahira atas pemaparan materinya. Dilanjut kepada pemateri ke-7, saya persilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang logika Fuzzy. Logika Fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lutfi Azadeh pada tahun 1965. Fuzzy secara bahasa diartikan kabur atau samar-samar. Logika Fuzzy merupakan pengembangan dari logika tegas atau logika klasik. Perbedaan mendasar pada logika Fuzzy yaitu terdapat pada rentang nilai kebenarannya. Pada logika tegas, nilai kebenaran hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu merupakan suatu anggota himpunan atau tidak, benar atau salah, 0 atau 1. Sedangkan pada logika Fuzzy, nilai kebenaran tergantung pada nilai keanggotaan yang dimilikinya. Nilai keanggotaan dalam Fuzzy memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Logika Fuzzy adalah suatu cara yang menghubungkan antara ruang input menuju ruang output. Dalam teori Fuzzy, menyediakan mekanisme untuk mewakili suatu besaran menggunakan bahasa linguistik secara banyak, rendah, menengah, sering, sedikit, sehingga dalam sistem keputusan, kesimpulan yang dihasilkan berbasis pada penalaran manusia. Yang kedua yaitu ada sistem inferensi Fuzzy. Sistem inferensi Fuzzy atau Fuzzy Inference System dikenal sebagai sistem Fuzzy berdasarkan aturan, model Fuzzy, sistem pakar Fuzzy, Fuzzy Associative Memory. Sistem ini merupakan inti utama dari sistem logika Fuzzy. Menurut Sivananda dan kawan-kawan, sistem inferensi Fuzzy terdiri dari
antarmuka, fusifikasi, aturan dasar, basis data, unit pengambilan keputusan, dan antarmuka. Masing-masing blok yaitu antarmuka fusifikasi dapat mengubah nilai tegas menjadi nilai fusi atau deretan perbandingan dengan nilai linguistik. Aturan dasar dapat berisi sejumlah aturan fusi, if, atau then. Yang ketiga, basis data dapat mendefinisikan fungsi keanggotaan himpunan fusi yang digunakan dalam aturan fusi. Yang keempat, ada unit pengambilan keputusan dapat melakukan operasi inferensi pada aturan. Yang terakhir ada antarmuka defusifikasi, yaitu dapat mengubah hasil inferensi fusi menjadi nilai tegas kembali. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah membangun suatu model yang dapat melakukan kinerja guru, melakukan optimasi dalam penilaian kinerja guru mata pelajaran. Yang keempat ada identifikasi variabel. Variabel yang akan menjadi penentu dalam menentukan besarnya kompensasi yang diberikan kepada guru mata pelajaran adalah variabel kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Di antaranya yaitu kompetensi pedagogik terdiri dari mengenal karakteristik anak didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum, kegiatan pembelajaran dan yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi, komunikasi dengan peserta didik, dan yang terakhir ada penilaian dan evaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Yang kedua, ada menunjukkan kepribadian yang dewasa dan teladan. Yang ketiga, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Yang ketiga ada kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminasi sebagai guru kepada anak didik, komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidik, orang tua, dan peserta didik, dan masyarakat. Kompetensi profesional, yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan dan refleksi. Dan yang terakhir yaitu jumlah seluruh indikator di atas adalah 14 indikator, di mana nilai setiap indikator adalah 1 sampai 4 yang dihitung berdasarkan Permenekpan nomor 16 tahun 2009. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karina Novia Rohali atas pemaparan materinya. Selanjutnya dipersilakan kepada materi ke-8. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi pengetahuan. Menurut Hua Wang, representasi pengetahuan yaitu suatu deskripsi atau spesifika dari pengetahuan. Jadi, representasi pengetahuan kalau diekspresikan bagaikan simbol yang diterima dengan menggunakan komponen, dan selanjutnya dapat dideskripsikan dalam bentuk struktur grafik, struktur pohon, dan kaidah pola kecocokan. Representasi pengetahuan yaitu bagaimana mengorganisasi pengetahuan yang didapat dengan mengkodekan dan menyimpan dalam basis pengetahuan. Ada kecerdasan buatan, basis pengetahuan, dan kemampuan untuk penalaran merupakan hal yang paling penting. Representasi dimaksud untuk menangkap sifat-sifat penting, problema, dan membuat informasi dapat diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan.
Bahasa ini harus dapat membuat seseorang memprogram mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi permasalahan. Banyak cara untuk mempresentasikan pengetahuan tersebut atau fakta dalam program AI. Ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu fakta atau kejadian sebenarnya yang akan kita representasikan. Kemudian yang kedua, representasi dari fakta akan dapat memanipulasinya. Kemudian ada beberapa kategori representasi pengetahuan, diantaranya yaitu yang pertama, representasi logika. Jenis ini menggunakan ekspresi dalam logika formal untuk mempresentasikan basis pengetahuan. Kemudian yang kedua, ada representasi prosedural. Yang ini menggambarkan pengetahuan sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan suatu problem. Yang ketiga, representasi network, yaitu menangkap pengetahuan sebagai sebuah graf di mana simpul-simpulnya menggambarkan objek atau konsep dari problem yang dihadapi. Sedangkan EDG-nya menggambarkan hubungan atau asosiasi antara mereka. Yang terakhir itu yang keempat, representasi terstruktur, yaitu untuk memperluas network dengan cara membuat setiap simpulnya menjadi sebuah struktur dalam struktur data kompleks. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Dedin Solihin atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemateri ke-9 yaitu saya sendiri akan menjelaskan tentang perencanaan otomatis. Perencanaan otomatis secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinir demi mencapai suatu tujuan tertentu, dan juga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri ke-10. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya di sini ada karakteristik penampilan. Karakteristik perencanaan. Di dalam perencanaan itu sendiri terdapat berbagai karakteristik yang membedakannya dengan fungsi perubahan manajemen lain. Beberapa karakteristik dari manajemen itu adalah yang pertama, fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian. Karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Kemudian yang kedua ada berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pervasif. Dalam hal ini, pengertian pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. Selanjutnya ada proses perbaikan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Setelah kurun waktu tersebut sudah selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. Untuk itu, perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dibuat, dijalankan, serta dilakukan oleh rencana orang lain juga. Dan selanjutnya ada proses intelektual. Proses intelektual, perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan pendekatan logika, cara berpikir, memperkirakan serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Selanjutnya ada futuristik. Dalam suatu proses perencanaan kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa dan juga memprediksikannya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Dan yang terakhir di sini ada pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih
harus yang terbaik di antara semua yang ada, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Mumtazah atas pemaparan materinya. Selanjutnya yang terakhir, pemateri ke-12, maaf, pemateri ke-11, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan memaparkan bagian jenis-jenis perencanaan. Pada umumnya perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan tingkatannya, berdasarkan jangka waktunya, dan juga berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, perencanaan berdasarkan tingkatan memiliki 3 bagian. Yang pertama ada master plan atau rencana induk, yaitu suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan yang mana di dalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. Yang kedua ada operational planning atau rencana operasional, ada suatu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program perusahaan. Yang ketiga ada day-to-day planning atau rencana harian, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang lebih bersifat rutin. Selanjutnya ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun. Yang kedua ada rencana jangka menengah atau medium range planning, adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 hingga 4 tahun. Yang terakhir ada rencana jangka pendek atau short range planning, adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, yang terakhir adalah perencanaan berdasarkan ruang lingkup, terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada rencana strategis atau strategic planning, yaitu suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam kurun waktu yang lama dan waktu pelaksanaannya pun juga lama. Biasanya jenis perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi. Yang kedua ada rencana taktis atau tactical planning, adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sama. Yang terakhir ada rencana terintegrasi atau integrated planning, adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Guruin atas pemaparan materinya. Mungkin sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.